Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu Indah. Yang baru bergabung, tema kita hari ini, takdir miskin itu apakah bisa diubah? Wah, tadi sudah banyak ilmu dari guru-guru kita tentang bersyukur, menerima keadaan, tapi tetap berikhtiar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah sekarang kita mau bertanya kepada Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, begini Ustadz. Katanya takdir miskin itu kan bisa mengangkat derajat kita dan bisa membuat kita masuk surga. Nah, tapi di dunia ini kan kita juga butuh uang nih Ustadz ya, buat kehidupan dan lain sebagainya. Dan seperti apa sih hal yang harus kita lakukan? Dan kalau kita sudah kaya, apakah janji Allah menaikkan derajat kita ketika miskin akan tetap diberikan kepada kita Ustadz? Silakan Ustadz ya. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Dude, serta guru-guru kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala senang memang mengumpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang miskin karena mereka meskipun kelihatan daripada ekonomi miskin tapi hati mereka sangatlah kaya raya. Mereka tidak takut dengan sesuatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersamai orang-orang miskin, bahkan dikenal kelompoknya itu sebagai ashabus suffah atau ahlus suffah. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, mereka adalah orang-orang yang tidak punya makanan sehari-hari. Tapi subhanallah mereka dimuliakan oleh Nabi SAW dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau di dunia ini, tapi kan kita juga butuh daripada uang nih. Sebenarnya kalau menjadi orang kaya itu bisa naik derajatnya. Menjadi orang miskin pun bisa naik derajatnya. Allah tidak mencela orang kaya, tapi Allah mencela orang yang pelit. Orang pelit harus kaya kah? Tidak selalu. Orang miskin pelit juga ada. Pelit tenaga, pelit waktu, subhanallah, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Kenapa? Saya udah miskin, ngapain saya sholat? Maka subhanallah, kalau jadi orang kaya bisa jadi mulia. Kalau sudah diangkat derajatnya, udah punya uang, masih bisa mulia kah? Masih bisa. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, wahai Khalilur Rahman, wahai Khalilullah, kekasih Allah, apa yang membuatmu menjadi kekasihnya Allah? Kata Nabi Ibrahim, 1, saya tidak pernah menunda perintah Allah. 2, saya tidak pernah mhawatirkan apa yang dijamin, yaitu rizki. Yang ketiga, saya selalu ngasih makan orang. Insya Allah. Kalau ngasih makan orang miskin atau kaya? Kaya. Kaya. Nabi SAW habis sholat isya nanya sahabatnya, siapa yang bisa kasih makan 10 orang? Angkat tangan, saya 10 orang ya Rasulullah. Kata Sidang Utsman bin Affan, saya 40 orang. Abdurrahman bin Auf, saya 40 orang juga. Nah ini hanya orang kaya yang bisa nih. Makanya bisa tetap naik derajatnya meskipun sudah punya uang dengan cara apa? Dengan cara senang berbagi. Senang berbagi. Beri tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Senang berbagi. Jadi apapun kondisinya tetap kita berikan yang terbaik, ibadah terbaik, ikhtiar terbaik. Dan sekarang kita mau bertanya ke Habib Muhammad Sahab. Siap. Bib, kan kita tahu ya Bib ya, kalau bersilaturahmi itu katanya bisa menambah rezeki. Iya. Begitu ya. Tentunya diiringi doa dan juga ikhtiar terbaik gitu ya Bib ya. Betul. Nah, tapi ada orang sekarang nih yang agak males bersilaturahmi karena kalau ketemu kadang-kadang pinjemin uang, minta uang dan sebagainya. Jadinya nggak mau bersilaturahmi. Nah, dikhawatirkan takdirnya nggak bisa berubah tuh Bib. Bagaimana yang terbaik dalam Islam? Silakan Bib. Baik. Silaturahmi, kita tahu silaturahmi ini jelas sudah hadisnya, artinya insya Allah manjangin umur, memperbanyak rezeki, insya Allah bikin badan sehat.
Tapi ada orang yang kita silaturahmiin. Bentar-bentar, apa kabar? Minjem 100 dulu dong. Jangan pernah menyalahkan orang yang kurang silaturahmi sama kita. Tapi salahkan diri kita, kenapa orang itu nggak mau silaturahmi sama kita? Nggak, artinya kita sudah bagus silaturahmi. Orang itu kadang-kadang setiap ketemu orang itu bosan juga, bukan nggak mau bantu. Kadang-kadang orang itu bosan, ketemu minjem duit, ketemu minjem duit, ketemu minjem duit. Jadi waktu kita ketemu sama dia, lihat mukanya, duit gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang, dia insya Allah yang namanya memutuskan silaturahmi itu nggak negur, nggak sapa, jadi musuhan. Kalau jarang ketemu, pas ketemu itu kemudian say hello, mengucapkan assalamualaikum, itu namanya tetap menyambung silaturahmi. Bukan orang yang memutuskan silaturahmi. Sekarang kalaupun nggak bisa datang, kan orang sekarang nuntut nih, ini harus datang, keponakan harus datang, ini datang. Mungkin orang dengan kesibukan masing-masing itu cukup mungkin dengan sekarang itu SMS atau telepon atau apa saja bentuknya yang bisa menyambung silaturahmi. Ada orang yang hitungannya nyambung silaturahmi itu kalau dia ngasih duit sama dia, itu namanya silaturahmi. Kalau datang nggak ngasih duit, itu bukan silaturahmi. Ada orang seperti itu. Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Artinya Masya Allah. Jadi jangan salah mengartikan itu menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu nggak ada orang yang memusuhan. Nah menyambung silaturahmi juga kata Nabi, sambunglah atisil man qata'ak. Kata Rasul SAW artinya menyambung silaturahmi itu sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi terhadap engkau. Kita sambung. Walaupun dia bilang, oh saya nggak maafin kamu, itu terserah urusan dia. Yang penting kita sama dia sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah lepas. Jadi menyambung silaturahmi adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Habib Muhammad Shahab ya. Jadi menyambung dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi gitu. Masya Allah. Dan kalau kita mau bersilaturahmi juga harus ada adab. Atau awalnya kita yang mutusin, kita yang nyambung. Kita yang nyambung ya, Masya Allah. Terima kasih ya, Habib. Baik. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong, Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Mohon maaf Ibu, boleh turun kemari Ibu. Kita mau dengar curhatannya. Kita akan undang nih Habib Muhammad Shahab dan juga Ustadz Maulana. Silakan Ibu, boleh pegang mic-nya, perkenalkan namanya, dari mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamah dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Bener ya? Marganya apa Salamah? Gak ada. Oh gak ada. Baik, sekarang sudah ada Ibu yang mau curhat. Silakan Ibu, apa yang mau dicurhatkan? Iya, curhatnya ini tentang orang tua sih. Kalau tadi kan curhatnya anak tuh yang ngerasa dibedain. Ini curhatnya orang tua yang menikah lagi. Jadi orang tuanya ini yang bermasalah gitu. Ngebedain anaknya, kalau bawaannya dari suami yang ini dia lebih perhatian, lebih sayang gitu. Sementara dari suami yang satunya lagi selalu gitu ya. kurang gitu, ngerasa kurang kasih sayangnya gitu. Nah untuk yang seperti itu sikapnya seorang anak baiknya gimana ya? Karena kalau ngerubah ibu apalagi gitu ya, kan susah gitu. Kita nerima aja punya orang tua, kita juga kan nggak bisa ngatur. Atau ibu teh harusnya jangan nikah 2 kali misalnya gitu ya. Jadi ini Kita orang harusnya tua menikah gimana? lagi, anak yang dibawa gitu ya, anak Iya, bawaan gitu ya. Anak bawaannya itu dari suami yang pertama lebih disayang daripada anak dari suami yang kedua. Oke, baik, silakan Bib dijawab. Baik, yang saya mau tanyakan ini ibu nikah 2 kali. Iya. Satu sama si A, satu Iya. sama si B. Sama si A dapat anak atau memang sudah punya anak? Sama si A yang suami pertama punya Iya, anak. Punya. Suami yang kedua? Punya anak lagi. Dari ibu juga? Iya, dari ibu yang satu sama. ibu. Dari Oke. ibu yang sama. Dari yang pertama ini berapa anak? 1, Dan yang kedua? ada 4. Oh Masya Allah. Mungkin berarti yang pertama ini lebih tua. Iya. Mungkin kita berbaik sangka sama ibu kita itu mungkin karena kita itu dari suami yang pertama dan mungkin lebih dewasa,
Nah, kita mungkin diajarkan untuk mengayomi adik-adik mungkin lebih kecil daripada kita. Tapi tetap memang bukan menutup mata. Ada terjadi memang ibu atau ayah yang selalu membanding-bandingkan anaknya, banding-bandingin menantu atau muji-muji yang lain. Ini boleh didengar. Misalnya misalnya saya kamu harus dong seperti anak ini nih harus begini-begini. Oh seperti menantu ini harus begini nih. Atau muji-muji, oh dia bagus tuh ke ini, ke luar negeri apa segala macam. Nah kita sebagai orang tua nggak perlu. Tidak perlu seperti itu. Ini bukan kita nanti bagian Ustaz Maulana bahas. Tapi saya bagian bahas orang tua. Orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, mertua yang tak baik, mertua yang tidak. Gak perlu banding-bandingin. Sama guru saja. Misal maaf nih. Saya bicara sama Ustaz Maulana. Ustaz Maulana guru saya. Saya muji guru lain. Enggak ini akhlak kita bicara akhlak. Saya muji guru yang lain. Ustaz itu Dudir Halilo guru saya yang kedua tuh bagus banget. Itu kurang adab. Kurang adab. Tetap yang guru-guru yang lain bagus. Tapi nggak perlu muji-muji guru-guru yang lain depan guru kita. Itu kurang adab. Nah begitu juga mau kita sama menantu, mau kita mau sama anak. Sudah lagi bicara saja. Nggak usah bawa nama-nama yang lain. Baik, Masya Allah. Jadi ibu sabar saja dan Sabar, doakan ya. ibunya Iya. insya Allah selalu baik, berkah dunia akhirat. Dan selalu minta dipandang oleh Allah agar Allah titipkan kasih sayang juga kepada ibu kita buat kita. Amin ya rabbal Siap, alamin. Tambahan dari Ustaz Tambahan, Ustaz. Maulana. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Sekali lagi, kalau sama rata bisa bingung. Anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh sama rata, harus berlaku adil. Mak kalau bersama rata, yang laki-laki perempuan pakai pita, masa laki-laki suruh pakai pita? Nah sama, pada posisi orang tua, ingat seorang anak harus menempatkan diri untuk mengerti keadaan orang tua. Sebenarnya orang tua itu sudah berusaha berlaku adil. Yang bisa adil cuma Allah. Manusia hanya berusaha berlaku adil. Maka seorang anak jangan banyak nuntut. Kebayang gak ibu itu pusingnya 4 anak yang diurus. 5 sama yang pertama tadi kan. Maka yang pertama harus mengerti keadaan ibu yang sekarang. Yang harus ngurus 4 adik. Makanya kakak yang merasa dibandingkan atau tidak diurus lagi lebih cenderung ke anak berikutnya ini harusnya pengertian. 1, 2, 3. Pengertian. Udah. Ya jadi tetap saya yang salah ya. Bukan tetap salah, tetap harusnya mengerti keadaan. Ibu sudah repot, jangan ditambahin repotnya lagi. Harusnya kita yang bantu ya. Jadi kedua belah pihak ya Ustaz ya. Dari Iya, orang ya. tua tadi mertua juga jangan saling membandingkan. Iya, tapi nggak anak boleh. juga harus tahu Anak bagaimana harus pengertian, memposisikan diri ya. Memposisikan, betul. Masya Allah Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga keluarganya Habib, bahagia makasih, terus ya Bu ya. Ustaz, terima Berkah kasih. dunia akhirat insya Allah. Amin, amin. Hatur Sambil nuhun. mic-nya boleh. Nah sekarang kita mau lanjut nih yang mau curhat. Berikutnya siapa yang mau curhat? Nah Ibu silahkan ke depan. Ustaz Maulana sudah ada. Ustaz Ya. Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lenani. Lenani. Dari Masjid Talim Mu'al Mutakin, Palembang, Sumatera Selatan. Mantap. Luar biasa Ibu. Ya, Curhat Pak Ustadz. ya. Saya ini ada anak 3. Jadi saya ini kasihan. Kadang-kadang suaminya tidak dapat uang untuk jajan anaknya apalah. Jadi bagaimana caranya aku ini terus menerus ngasih dia? Apakah penjelasannya? Mohon Oke. penjelasannya. Maksudnya Ibu Punya 3 anak, Punya sudah 3 berkeluarga anak. semua. suaminya. Tidak, Anak Ibu lagi satu apa? Belum. Berarti ada 3 anak. Ada 2 anak yang sudah berkeluarga tapi belum berkecukupan. Ya. Apakah ibu bisa membantunya atau membiarkannya gitu maksudnya? Ya, Silakan Ustaz Maulana. Gini, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada orang tua sudah menikahkan anak itu sudah luar biasa. Nah, ada pemberian yang luar biasa kepada anak yang paling bagus. 1, pemberian pembelajaran agama. Ajarkan anak berdoa, ajarkan anak bersabar. Itu lebih bagus. Yang kedua, berikan ilmu kepada anak. Ya, kalaupun dikasih uang, sebaiknya kasih modal. Karena kalau dikasih uang terus, lama-lama minta terus.
Paling bagus kasih modal. Nih aku pinjemin uangnya, nanti kamu ganti supaya dia berusaha. Karena kalau sudah anak itu sudah menikah, bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi kalaupun kita mau bantu, boleh hanya sekedar membantu sepanjang tidak bergantung sama orang tua. Karena kalau anak dibantu terus, anak jadi anak jangan berada di bawah ketek orang tua, bau. Jadi nggak mandiri ya begitu Ustaz ya? Mandiri. Ustaz Syam, ada tambahan silakan. Udah punya cucu ibu dari anaknya itu? Udah. Ada cucunya. 4. Jadi ibu kasihan sama cucu ya? Cucu, anak juga. Kadang kan suaminya tuh tidak mendapati. Oh, anaknya laki hari-hari perempuan? itu kan. Ya, perempuan. Perempuan. Ibu kalau mau bantu kasih yang perempuan. Atau kasih, Secukupnya, Bang. ya kasih secukupnya aja. Hanya untuk sekedar karena dia kasihan nanti tidak bisa makan, nanti tidak bisa ini. Ibu di dewean. Ibu ini dewean juga, maksudnya. sendirian juga Oh, ibunya. sendirian. Iya, iya. Jadi ibunya Berarti sendirian. ibu janda. Oh, wih. Oh. Ibu, Loh, kok tepuk tangan Ibu? karena janda sama duda ketemu. Nih, Iya, iya. janda, duda, dude. Ibu mau duda atau dude? Ibu, gini Bu, tadi dikasih sama Maulana modalnya modal agama. Modal agama tuh apa? Salah satunya ajarkan anak ibu untuk selalu baca surah Al-Waqiah tiap malam. Jadi bacain surah Al-Waqiah. Kalau kau tidak punya pekerjaan, belum punya penghasilan, minimal kau rajin baca surah Al-Waqiah. Karena ada jaminan orang baca surah Al-Waqiah itu tidak akan miskin. Jadi jangan sampai udah tidak bisa nafkahi istrinya, malas pula ibadah. Ya, jadi kalau rajin ibadah insya Allah akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Amin. insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib sedikit boleh? Inna akramakum indallahi atqakum. Mau kita kaya, mau kita miskin, yang tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia nasabnya bagus, mau darahnya merah, biru, pelangi lagi. Artinya nggak ada yang bisa jadi mulia. Apa yang memuliakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Jadi jangan pernah khawatir mau dia kaya, mau kita miskin, tingkatkan ibadah kita, keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Ibu terima kasih banyak. Ustadz Maulana terima kasih banyak ya. Habib terima kasih, Ustadz Syam dan juga ibu-ibu dari Bandung Barat terima kasih, dari Palembang terima kasih, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Masya Allah, hari ini kita banyak dapat ilmu ya. Semoga kita terus istiqomah dalam ibadah kita sampai akhir hayat kita. Ya, sampai ketemu di Islam itu indah berikutnya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.